Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Berharap pagi ini jadi pagi yang cerah dan berkah untuk kita semua. Adik-adik sekalian, eh, dalam kesempatan kali ini, kakak saya diminta oleh panitia hadir di ruang virtual untuk menyampaikan sedikit slide, paparan, sharing, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Fokus dalam kesempatan kali ini, kakak ingin menyampaikan bagaimana kita membangun ketahanan diri. Ketahanan diri kita sehingga menjadi bekal untuk adik-adik sekalian, untuk adik-adik sekalian bisa melangkah lebih baik karena sebentar lagi lulus ya, sebentar lagi selesai berkuliah, bersekolah di SMA Negeri 1, tentunya ada yang melangkah ke jenjang lebih tinggi, ada yang langsung ke masyarakat, terjun ke dunia kerja. Apapun pilihannya, kita ingin sukses. Dan sukses adalah sesuatu yang kita harapkan, kita impikan, dan tidak menjadi halangan kalau faktor-faktor kesuksesan itu ada. Baik, ini slide yang ingin kakak sampaikan. Remaja anti narkoba. Dalam sosialisasi, sharing menghindari bahaya narkoba, SMA Negeri 1 Kota Cimahi. Ini saya, sedikit tentang saya Yoni Ronald, saya menyusun rencana program dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Ini bertempat di Kabupaten Bogor. Hadir di sini karena kebetulan asli sini, asli Cimahi. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang warga negara Tiongkok, Wang Desun namanya. Ada yang tahu dari semua siapa Wang Desun? Nanti kita lebih kenal. Dia mengatakan ketika Anda sudah mengatakan terlambat melakukan sesuatu, hati-hati karena bisa jadi itu ada alasan untuk kita berhenti. Tidak ada yang menghentikan kita, Anda, untuk mencapai kesuksesan kecuali diri kita sendiri. Nah, sebelum masuk ke sini, ada video yang bisa kita lihat bersama, dan semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk kita semua. Ya, itu tadi kakek Wang Desun.
Sukses tidak ditentukan oleh faktor keturunan, sio, bintang, tanggal lahir, jam lahir, tapi sikap, mental, dan cara berpikir kita. Itu salah satu motivator yang kita kenal, Andri Wongso. Jadi adik sekalian, bicara sukses, tentunya sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang akan kita capai. Kita ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat juga. Dan sukses membentangkan jalan kita untuk menuju ke sana, tapi juga menjaga diri kita dari hal-hal yang mengganggunya. Salah satunya narkoba. Jadi dalam konteks ini, kakak ingin katakan narkoba adalah sesuatu yang harus kita jauh. Dan kita harus tahan, punya ketahanan diri terhadap narkoba. Pengertiannya di sini dikatakan suatu kemampuan individu untuk mengendalikan, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Itu dong, tahan diri terhadap narkoba. Ini konsep dasarnya. Nah, jadi sekalian, kita harus punya ketahanan diri, dorongan, keinginan, pengaruh itu pasti ada. Baik itu mungkin faktor personal kita, faktor keluarga kita, faktor lingkungan kita, masyarakat dan sekolah. Ada gangguan dari faktor lingkungan masyarakat, ajakan untuk narkoba, tapi kalau faktor personal kita kuat, kita bahagia, kita tidak perlu barang-barang itu, pola asuh di keluarga kita baik, itu akan memperkuat diri kita. Tapi kalau misalnya ketiga faktor ini menjadi lemah dalam diri kita, hati-hati. Kita harus jaga banget diri kita. Jangan sampai narkoba itu masuk dari faktor-faktor itu. Baik itu lingkungan, pola asuh keluarga yang nggak bagus, masuklah narkoba. Kemudian juga faktor personal kita. Orang nggak bahagia terus itu pasti akan nggak mau, nggak suka di detik itu. Jangan cari faktor untuk bisa lepas dari itu. Pelariannya salah satunya bisa jadi narkoba. Nah, ada tiga aspek di sini. Mungkin menjadi bekalan slide yang ingin diharapkan jadi bekal ada semua. Dalam kesempatan yang sebentar ini. Tiga hal. Yang pertama, reaching out, asertivitas, dan regulasi diri. Atau regulasi diri, asertivitas, reaching out. Tiga hal yang sangat mendukung. Tiga-tiganya kita bahas di sini. Self-regulation atau regulasi diri. Kita adalah raja dalam diri kita. Kita yang menentukan, kita yang membuat regulasi dalam diri kita. Jadi pengertiannya, self-regulation itu adalah kita accept atau tidak, tergantung kita. Nah, self-regulation ini yang harus kita bangun. Kita menentukan diri kita, bahwa kita jangan sampai sedikit pun menyentuh barang haram. Narkoba yang dimaksud di situ. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita harus membentuk regulasi dalam diri kita sendiri untuk anti narkoba. Kedua, assertiveness. Ada yang tahu assertiveness? Assertiveness itu kemampuan diri kita untuk bisa mengungkapkan secara langsung keinginan atau ketidakinginan pada orang lain. Jadi, ajakan terhadap narkoba, no, langsung. Saat itu juga katakan tidak pada narkoba. Tapi kalau kita ingin, bukan ingin narkoba tentunya. Kamu mau nggak kuliah di tempat yang bagus, di luar negeri, ntar dibiayai sama negara? Wow, jelas, kuat, assertiveness. Kita yang menentukan diri kita. Dan yang terakhir, sebelum kita sharing, reaching out. Kemampuan diri kita untuk bisa mengajak diri kita menerima tantangan baru, menerima sesuatu yang baru. Tantangan membuat kita lebih baik. Tantangan, jika itu sebuah hal yang positif, maka akan mendorong, meningkatkan kemampuan diri kita untuk mencapai individu yang lebih baik. Jadi itu tiga hal tadi. Apa tadi? Self-regulation. Kemudian apa? Assertiveness. Dan satu lagi reaching out. Meregulasi diri. Kemudian assertiveness, punya kemampuan. Dan terakhir reaching out. Punya hal yang bisa
menerima tantangan baru dalam diri kita. Ini mungkin nggak ada kaitannya kali ya, tapi ini mau ingin saya sampaikan, Kakak sampaikan. Cinta hadir dalam perkenalan, bersemi karena perhatian, bertahan karena kesetiaan. Maka dari itu dalam diri kita, kejarlah cita-cita, kejarlah sukses itu seperti halnya kita mengejar cinta. Kita mengenal cita-cita kita mengenal sukses itu apa, kemudian kita perhatikan dengan baik, kejar seperti halnya kita mencintai seseorang dan kita harus bertahan dalam konsisten dalam mengejar cita-cita itu, kesuksesan itu dengan kesetiaan. Cintai diri kita dan keluarga, jauhi narkoba. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Sesi ini sampai di sini. Kita buka sesi sharing. Terima kasih. Ada di semua. Semoga menjadi bekal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, oke. Itu saja. Stop share. Nah, terima kasih.